Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya hari ini. Baik, sebelum kita memulai masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu mengabsen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Oh, lengkap ya? Alhamdulillah lengkap. Seperti yang kita ketahui, setiap makhluk hidup memiliki kemiripan ciri fisik dengan sifat indukannya. Kita pernah mendengar komentar, "Wah, kamu mirip dengan ibumu ya. Matanya sama-sama biru." Adanya kemiripan tadi merupakan hasil gabungan dari kedua orang tua kita. Kira-kira bagaimana ya sifat orang tua diwariskan ke kita? Kita akan mempelajarinya di video pembelajaran kali ini. Jadi video ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat hukum Mendel. Simak terus videonya ya. Adanya penurunan sifat pada makhluk hidup sesuai dengan pola pewarisan yang pertama kali ditemukan oleh Georg Johann Mendel. Mendel melakukan beberapa persilangan tanaman untuk merumuskan hukum tersebut. Salah satunya kacang ercis. Tanaman tersebut dipilih karena mudah tumbuh, berumur pendek, mudah melakukan penyerbukan sendiri, keturunannya banyak, dan mampu berbunga sempurna karena peranannya dalam menemukan pola pewarisan sifat pada makhluk hidup. Mendel dinobatkan sebagai bapak genetika. Dalam percobaan Mendel menyilangkan dua galur murni dengan sifat kontras, yaitu bunga ungu dan bunga putih. Kedua galur murni yang digunakan sebagai induk tersebut dengan parental V1 dan hasil persilangan atau keturunannya disebut filial F1. Persilangan induk galur murni dengan galur murni disebut P1 dan hasil filial F1 dengan F1 disebut dengan F2 dan seterusnya. Galur murni bergenotip homozigot dengan disimbolkan dengan huruf yang sama. Misalnya, U besar untuk sifat dominan, U kecil untuk sifat resesif. Genotip adalah sifat yang tidak tampak, yang ditentukan pasangannya, gen atau alam. Genotip biasanya disimbolkan seperti U besar untuk homozigot dominan, U kecil untuk homozigot resesif, dan U besar, U kecil untuk heterozigot. Sedangkan sifat yang dapat diamati disebut dengan fenotip. Misalnya, bunga berwarna ungu dan bunga berwarna putih. Selain istilah genotip dan fenotip, juga dapat istilah lain dalam pewarisan sifat. Adapun istilah dalam pewarisan sifat seperti alel, pasangan gen dari dua kromosom homolog yang terletak pada lokus sama. Yang kedua yaitu adanya genotip. Genotip merupakan sifat individu yang tidak tampak dan terekspresi dalam gen. Misalnya, U besar, U kecil, dan U besar, U kecil. Fenotipnya yaitu sifat individu yang dapat dilihat oleh indera, misalnya bulat, ataupun kerikil. Keempat, parental V, induk atau orang tua, misalkan filial itu keturunan atau anak. Homozigot susunan pada organisme yang memiliki pasangan alel yang sama. Heterozigot susunan pada organisme yang memiliki pasangan alel yang berbeda. Dominan sifat yang muncul atau menutupi sifat lain.
Resesif sifat yang tertutupi sifat lain. Intermediat sifat baru yang muncul dari hasil persilangan kedua induk yang sama kuat. Pada pembelajaran kita hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan apa yang kita bahas tadi? Jadi kita dapat menyimpulkannya bahwa adanya penurunan sifat pada makhluk hidup sesuai dengan pola pewarisan sifat, yaitu yang ditemukan oleh John Mendel. Jadi si John Mendel ini menemukan beberapa persilangan tanaman untuk merumuskan hukum tersebut. Salah satunya pada tumbuhan tanaman kacang etis. Di mana pada tumbuhan tanaman kacang etis dipilih karena mudah tumbuh, berumur pendek, mudah melakukan pendidikan sendiri, keturunannya banyak, dan mampu berbunga sempurna. Karena peranannya dalam menemukan pola pewarisan sifat. Kawan juga si Mendel ini dinobatkan sebagai bapak genetika. Dalam percobaan Mendel menyilangkan dua galur murni dengan sifat yang kontras. Itu tadi ada bunga berwarna ungu dan bunga berwarna putih. Itu saja kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Itu tadi penjelasan kita hari ini. Semoga bisa dapat dipahami dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.